Shalom, pada kesempatan hari ini sebelum kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ngomong rapi setiap kami, Kau berikan hikmat, Kau buka hati setiap pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan juga menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai 62. Saya akan membantu membacakannya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku," tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Tema kita pada hari ini yaitu harga mengikut Yesus. Bicara tentang harga atau diskon, hampir semua produk yang ada dipasarkan dengan cara memberi diskon. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian para pembeli. Kebanyakan orang pasti suka membeli produk atau barang yang banyak diskon. Tetapi hal mengikut Yesus rupanya tidak mengenal istilah diskon. Memang banyak hadiah atau bonus yang akan diterima ketika mengikut Yesus. Tetapi jauh sebelum itu, manusia harus membayar penuh tanpa diskon harga yang Yesus tetapkan bagi setiap orang yang akan mengikutinya. Harga dapat dikatakan murah, dapat juga dikatakan mahal. Dalam kebenaran firman ini rupanya harga untuk seorang yang mau ikut Yesus itu mahal dan pas. Waktu itu rupanya Yesus sudah mulai terkenal. Sekitar 14 kali mujizat besar yang telah dilakukannya, yaitu menyembuhkan orang sakit, orang buta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak orang yang ingin mengikutinya. Dan Yesus dengan jujur menyatakan harga pas yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikutnya. Apa saja harga yang harus dibayar oleh seorang murid Yesus? Apa saja yang harus dipenuhi ketika ingin mengikuti Yesus? Poin yang pertama yaitu memahami tujuan mengikut Yesus. Yesus adalah kepala di ayat 57-58. Nah, ketika ada seorang yang ingin mengikutinya, Yesus berkata di ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini adalah perkataan yang tegas dan juga keras bagi calon murid tentang bagaimana kesulitan-kesulitan yang akan ditemui ketika mengikut Yesus. Jika ingin ikut Dia, berarti tandanya siap juga untuk mengikut seperti Yesus. Perkataan ini berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang terus-menerus akan diterima saat mengikut Yesus. Bukankah ajaran-ajaran Yesus ini sangat tegas? Mengikut Yesus tidak sama dengan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Mengikut Yesus melibatkan seluruh kehidupan kita, bukan hanya sebagian saja. Mengikut Yesus juga berarti mengizinkan Yesus yang memberi perintah, kehendak atas segala hal dalam kehidupan yang kita lakukan. Tuhan menghendaki posisi sebagai kepala, karena dari situlah segala berkat ilahi dapat dicurahkan dalam kehidupan kita. Dengan menjadikannya Kristus sebagai kepala, maka akan banyak cara, rancangan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Tidak ada yang terlalu sulit untuk diatasi.
Sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya akan menjadi nyata dan berlimpah-limpah bagi orang yang mengikut Yesus dan menjadikannya sebagai kepala. Di poin yang kedua, memahami prioritas utama di dalam hidup, yaitu Allah, di dalam ayat 59-60. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, dengan perkataan ini Yesus menekankan tentang pentingnya dan mutlaknya mendahulukan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Murid yang lain berkata pada Yesus bahwa dia ingin menunda lebih dulu keputusannya untuk mengikut Yesus dan menunggu sampai dia menguburkan ayahnya yang pada saat itu masih belum meninggal. Tampaknya orang ini ingin mengamankan lebih dulu kondisi finansialnya dengan menantikan warisan dari ayahnya dan baru kemudian dia mengikut Yesus. Sekalipun dia berusaha menyampaikan hal itu dengan cara yang baik, namun Yesus tahu dengan tepat karena akan alasan di balik pernyataannya itu. Dan Yesus justru mengatakan hal itu sebagai perkara-perkara kematian yang memang patut untuk menyibukkan orang-orang yang akan mati. Alasan yang disampaikannya secara keamanan, secara finansial memang masih tergolong masuk akal menurut perhitungan manusia. Namun di hadapan Tuhan, hal itu tergolong perkara-perkara kematian. Mengikut Tuhan Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih dahulu daripada urusan duniawi, baik harta, kekayaan, dan lain-lain. Tuhan tidak ingin pengikutnya dikhawatirkan dengan masalah harta dan keuangan. Tuhan Yesus sanggup memberikan hikmat pada umatnya untuk mengatur waktu yang baik sehingga dapat tetap memiliki waktu untuk saat teduh, beribadah, pelayanan, sementara di saat yang sama juga bisa bekerja dan menyelesaikan setiap tanggung jawabnya dengan baik. Jangan sampai menjadikan masalah duniawi, harta, keuangan, dan lain-lain sebagai batu penghalang untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sebab itu tidak sepantasnya hidup kita disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Ada panggilan yang begitu mulia diberikan kepada kita. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mari kita menjadikan kepentingan kerajaan surga sebagai prioritas hidup kita. Memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, mulai dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan tiap komunitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian poin yang ketiga, memahami fokus perhatiannya benar, yaitu berkonsentrasi pada pekerjaan Tuhan di dalam ayat 61-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang ini rupanya masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan tegas mengikut Tuhan Yesus. Padahal selama ini dia sudah ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sebab itu dia mohon izin untuk pulang pada keluarganya dan memikirkan kembali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini bagaikan orang yang telah siap untuk membaca, sudah meletakkan tangannya di atas alat pembaca, namun kemudian menoleh lagi ke belakang dan mengurungkan niatnya. Sekalipun alasannya tampak baik dan terlihat memperhatikan keluarganya, namun sebetulnya di balik itu bukan keluarga yang dia perhatikan, melainkan hanyalah alasan yang dipakai untuk kembali menoleh ke belakang. Pengakuan mengikut Yesus berarti ketersediaan memberi waktu, hidup, tenaga, dan juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membaca, ia memfokuskan pandangannya pada tujuannya. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Yesus sedang mengajar orang percaya untuk memprioritaskan kembali nilai kehidupan mereka. Belajarlah untuk membedakan mana yang terpenting dan mana yang kurang penting. Sebagai kesimpulannya, mengikut Yesus harus dijalani dengan keputusan yang tegas tanpa keraguan sedikit pun. Jangan membiarkan apapun juga menggoyahkan komitmen kita untuk mengiring Yesus. Mengikut Yesus dan melayani Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Apapun semua setiap tantangan yang dihadapi, tetap terus semangat dan tetaplah setia
untuk terus mengikut Yesus sampai akhir hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.